Materi ini merupakan bagian dari materi mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hias. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah bahwa mahasiswa dapat memahami tentang karakter tanaman lanskap, fungsi-fungsi tanaman pada tapak atau lanskap, dan kriteria pemilihan tanaman untuk suatu tapak atau lanskap. Secara umum, diketahui bahwa tanaman hias diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama adalah bunga potong atau cut flower. Yang kedua adalah tanaman pot atau flowering potted plants. Dan yang ketiga adalah tanaman lanskap. Pada nomor 1 dan 2 umumnya adalah pada dalam ruang area, sementara pada yang komponen dalam ruang tanaman lanskap itu lebih berorientasi pada tanaman outdoor. Artinya tanaman yang akan ditanam di lapang atau lahan atau di tempat terbuka. Yang harus dipahami bahwa yang dimaksud lanskap bukan sekedar taman. Taman itu adalah bentuk skala mikro dari suatu lanskap. Pengertian lanskap adalah bentang alam atau wajah dan karakter lahan, bagian dari muka bumi dengan segala isinya, dari lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup di dalamnya. Artinya ini menjelaskan tentang orientasi bahwa tanaman lanskap itu bukan sekedar elemen taman, tapi untuk ditanam pada bentang alam di ruang terbuka. Secara umum, tanaman lanskap, tanaman ini merupakan komponen utama dari lanskap. Jadi tidak ada lanskap yang tanpa elemen taman, tanpa elemen tanaman. Bahkan pada rock garden sekalipun, itu selalu ada tanamannya, meskipun itu dalam bentuk lumut dan sebagainya. Secara individual, tanaman memiliki sumber keindahan sendiri, dari bentuk tajuknya, dari warnanya, dari teksturnya, dan sebagainya. Lalu tugas kita dalam tanaman lanskap adalah memilih tanaman yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Ya. Jadi tugas kita adalah mengoptimalkan bagaimana memanfaatkan tanaman dalam menciptakan suatu tapak atau lanskap yang ideal, dengan memanfaatkan sumber keindahan dari tanaman itu sendiri. Dalam sejarahnya, pada abad 19 itu telah dikembangkan oleh para ahli tanaman, antara lain J.C. Loudon, William Robinson, dan Gertrude Jekyll, tentang bagaimana seni merancang penanaman dengan menggunakan aneka ragam jenis tanaman sebagai elemen taman. Penanaman pohon untuk kesan-kesan estetik dan kesenangan berada pada puncaknya di akhir abad ke-20, dan itu didukung oleh sejumlah ahli tanaman yang cakap dan terlatih dalam memilih dan menata tanaman pada satu tapak. Secara umum, tanaman bisa dikelompokkan berdasarkan pola pertumbuhannya. Ada kelompok tanaman rumput, ada tanaman penutup tanah, ada kelompok tanaman semak, kelompok tanaman pohon, dan bentuk lain tanaman dengan karakter yang memanjat, epifit, atau pola pertumbuhan ini akan menjadi penting ketika suatu tanaman ini dipilih sebagai elemen lanskap. Karena dalam lanskap itu ada konsep ruang. Konsep ruang adalah tempat atau aktivitas yang dibatasi oleh 3 bidang, yaitu bidang lantai, bidang dinding, dan bidang atap. Nah, pada lanskap, ruang inilah yang dibentuk oleh tanaman. Artinya, kita akan memilih tanaman itu sebagai bidang lantai, sebagai elemen pembatas bidang dinding, atau bahkan sebagai elemen bidang atap. Kita akan bicara tentang mulai dari bidang lantai terlebih dahulu. Material yang banyak digunakan sebagai bidang lantai ini adalah rumput atau bentuk lain dalam wujud ground cover. Material tanaman yang digunakan pada lanskap dapat mempengaruhi ground plane. Jadi kalau Anda lihat di situ misalnya, pada gambar yang atas itu menunjukkan tapak atas, gitu ya. Artinya pada area yang putih itu berisi rumput. Sementara pada yang area gelap itu adalah ground cover. Pola seperti itu, artinya di situ terlihat bahwa area yang boleh dilakukan untuk pergerakan pengguna adalah area lawn atau area rumput. Sementara area pergerakan tidak diizinkan untuk pergerakan.
Artinya penataan pola seperti itu secara implisit menunjukkan tentang peran sebagai pembatas ruang di situ. Perbedaan penggunaan tanaman menjadi pembeda atau pembatas ruang. Demikian halnya sebagai contoh bahwa tepi antara lawn dan ground cover itu menunjukkan adalah batas ruang. Meskipun batas ruang itu adalah ruang yang tidak tampak, gitu ya. Jadi pembatasnya bukan pembatas fisik, tapi adalah pembatas pergerakan. Batas antara ruang rumput gajahan dan area bawang-bawangan dalam contoh ini. Demikian halnya tentang rumput. Rumput itu sendiri kita bisa melihat perbedaan teksturnya. Rumput yang paling kasar Anda lihat di situ adalah rumput gajahan atau Axonopus, diikuti Bermuda, kemudian ada Manila atau Yosia, dan terakhir adalah Agrotis. Tekstur secara fisik berbeda. Lalu secara ekologis juga berbeda. Jadi masing-masing jenis tanaman ini sebagai elemen lantai memiliki ketahanan yang berbeda terhadap kemampuan injakan. Sehingga kemudian untuk misalnya untuk taman bermain dan lapangan parkir kita bisa menggunakan rumput Manila. Sementara tanaman yang lain yang tidak tahan injakan tidak digunakan untuk area pergerakan atau aktivitas yang intensif. Artinya ketika memilih jenis rumput ini sebagai elemen lanskap, kita mempertimbangkan aspek fisik, teksturnya, tetapi juga aspek ekologis terhadap kemampuannya terhadap tahan injakan atau tidak. Demikian halnya ketika memilih satu jenis rumput, kita perlu melihat terkait adaptasinya. Apakah satu jenis rumput tadi misalnya toleransi terhadap panas, suhu rendah, salinitas, atau yang lain. Artinya ketika memilih tanaman ini sebagai elemen lantai pada suatu tapak, kita juga memperhatikan aspek lain, misalnya adaptasi terhadap lingkungan. Jenis tanaman lain dalam penggunaan di lanskap adalah sebagai ground cover. Ground cover atau penutup tanah itu bukan hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga bisa berfungsi sebagai penahan erosi dan memberi unsur variasi warna dan tekstur pada tapak. Beberapa jenis tanaman hias yang populer sebagai tanaman penutup tanah antara lain adalah kacang hias, kucai mini, portulaka, lamtana, dan kencuran. Contoh pertama adalah tanaman hias kacang hias. Tanaman ini memiliki daun yang lonjong, berukuran kecil, dan tumbuh menjalar. Keunggulan dari tanaman ini adalah tumbuhnya cepat dan hampir selalu berbunga, sehingga warna hijau muda dari daun dan warna kuning dari bunganya itu memberi warna estetika. Keunggulan lain bahwa perawatannya mudah, kemudian bisa tumbuh pada ruang yang terbuka. Peran lain dari kacang hias ini adalah sebagai pengendali erosi. Contoh lain sebagai yang bisa digunakan untuk ground cover adalah kucai mini. Tanaman ini bisa tumbuh lebih tinggi dari 15 cm, bentuknya estetis karena mirip rumput, namun terkesan lebih mewah, dan tanaman ini bisa dipadukan dengan tanaman lainnya, misalnya bromelia atau agave atau jenis tanaman lain. Jenis tanaman penutup tanah lainnya adalah portulaka. Tanaman ini sering disebut krokot dengan bunga yang berbagai warna. Tanaman ini memiliki varietas tunggal atau kelompok tunggal dan bunga bertumpuk sehingga memiliki keragaman yang berbeda. Tanaman ini akan tumbuh lebih baik pada area-area yang berair tetapi juga tidak terlalu kering. Keunggulan tanaman ini adalah hampir berbunga sepanjang waktu, dan tanaman ini relatif akan berkembang baik pada kondisi yang terbuka atau mendapatkan sinar matahari langsung. Tanaman penutup tanah lainnya adalah tanaman lamtana. Tanaman ini relatif sering berbunga, kemudian termasuk tanaman liar yang memiliki pertumbuhannya yang cepat sehingga menguntungkan untuk penutup tanah. Jenis penutup tanah lainnya adalah tanaman kencuran. Tanaman ini sering juga disebut lili Brazil yang tumbuh bergerombol. Karakter yang menguntungkan dari tanaman ini adalah
pertumbuhannya yang mudah, kemudian memiliki umbi, serta warna hijau dan kombinasi putih. Tanaman ini bisa dipadukan dengan warna jenis tanaman lainnya. Selain tanaman rumput dan penutup tanah, maka pada tanaman lanskap kita mengenal istilah tanaman border dan tanaman bedding. Perbedaan yang antara keduanya adalah istilah border dan bedding ini mengacu pada istilah sebagai fungsi tanaman. Tanaman border adalah tanaman yang berfungsi sebagai pagar atau pembatas, sedangkan tanaman bedding umumnya digunakan sebagai tanaman pengisi atau hamparan taman. Sehingga Anda lihat di situ, misalnya, bunga tasbih pada tapak yang berbeda punya peran yang berbeda. Pada bagian gambar atas, maka bunga tasbih itu berfungsi sebagai border. Tapi kemudian pada gambar yang bawah, bunga tasbih berfungsi sebagai pengisi atau hamparan taman atau bedding. Beberapa jenis tanaman gitu ya, bisa berfungsi sebagai border atau bedding ataupun fungsi lain berdasarkan penggunaannya. Tanaman yang bisa berfungsi sebagai border dan bedding ini sangat beragam. Tanaman tersebut bisa berupa semak, perdu atau rerumputan. Karena aspek fungsi tanaman sebagai border atau bedding, maka tanaman ini akan tampak estetik ketika ditanam secara massal. Pada layar Anda terlihat bahwa tanaman lavender memiliki fungsi yang berbeda. Pada gambar atas, lavender berfungsi sebagai border, sedangkan pada layar bawah, lavender berfungsi sebagai bedding. Tanaman border yang umum digunakan adalah tanaman semak. Semak merupakan tanaman berbatang kayu yang seringkali bertangkai banyak dengan ranting yang rendah. Semak tumbuh dengan rapat dan dapat diatur sebagai elemen pembagi ruang pada satu tapak. Semak-semak dapat ditanam dengan pola tertentu dan dipangkas dalam bentuk-bentuk tertentu atau yang disebut dengan istilah topiari. Beberapa jenis tanaman lain yang banyak digunakan sebagai border antara lain adalah boxwood. Boxwood sempervirens itu merupakan tanaman kerdil yang bisa digunakan untuk dibentuk sebagai border dalam bentuk pagar ataupun dalam bentuk topiari. Semak boxwood telah digunakan dalam desain lanskap secara formal selama berabad-abad dan sangat mudah untuk dibuat pola dengan garis yang cantik dan rata. Bentuk lain dari tanaman semak adalah sebagai pembatas adalah seri laurel atau Prunus laurocerasus. Tanaman ini adalah tanaman sejenis ceri dan tanaman ini bisa tumbuh hingga 90 bahkan 120 cm. Namun tanaman ini perlu rajin dipangkas untuk agar tidak melebihi batas sesuai desain. Tanaman yang banyak dikenal di Indonesia adalah Duranta erecta atau sinyo nakal. Tanaman ini biasa digunakan sebagai pagar hidup, bisa berbentuk pohon bahkan hingga mencapai 6 meter. Oleh karena itu perlu rajin dipangkas dan dapat dipangkas dalam bentuk topiari. Daunnya berbentuk oval, elip dan bergelombang dan tersusun berpasangan. Estetik warna ini adalah dari warna kuning pada daun dan bentuk buahnya yang kuning lebih tua. Tanaman pagar lain adalah pangkas kuning atau dikenal sebagai Duranta repen. Tanaman ini mudah beradaptasi pada berbagai lingkungan, mudah dibentuk dengan berbagai pola desain, tumbuhnya cepat sehingga kemudian perlu dilakukan dengan pemangkasan yang rajin. Pengendalian pertumbuhan tanaman ini dapat dilakukan dengan penggunaan ZPT Paclobutrazol dan Ansimidol agar pertumbuhannya lambat sehingga kita menghemat biaya pemangkasan. Berikutnya kita bicara tentang tanaman-tanaman yang digunakan sebagai pengisi ruang atau bedding. Beberapa tanaman yang populer adalah tanaman marigold,
tanaman Monstros atau Portulaca, Celosia, Zinnia, Salvia, Vinca. Dan hal penting ketika kita memilih satu tanaman sebagai bedding adalah ketika memilih pola tanamnya. Kita bisa memilih tanaman tersebut dan menatanya dalam bentuk segi empat, persegi panjang ataupun on center atau jarak ke semua arah. Efek dari pemilihan jarak tanam ini adalah terkait dengan kerapatan tanaman. Pemilihan pola tanam yang on center memungkinkan kesan tanaman yang lebih rapat, sehingga bisa dipilih ketika kita mengisi tanaman, mengisi ruang agar tidak terkesan kosong. Sesuai dengan pola pertumbuhannya, tanaman lanskap juga bisa berupa dalam bentuk pohon. Pohon adalah tumbuhan berkayu dengan batang dan cabang yang berkayu. Pohon ini memiliki cabang utama yang tumbuh tegak, yang menopang tajuk pohon. Pertimbangan penting ketika memilih jenis pohon itu terkait dengan tajuk. Bentuk tajuk akan menentukan fungsi tanaman pada suatu tapak. Kita ketahui bahwa bentuk tajuk pohon bisa dalam bentuk kolomner, round, vase, wrapping, piramidal, oval, atau irregular. Bentuk-bentuk ini akan menentukan bagaimana pemilihan dan penempatannya sebagai elemen tapak terkait fungsi tanaman pada suatu tapak. Bentuk pohon atau bentuk tajuk pohon yang melebar atau spreading, tanaman ini cocok ditempatkan pada permukaan datar dan biasanya digunakan untuk pola garis bangunan, sehingga dapat menyatukan bangunan dengan tapak sekitarnya. Beberapa jenis pohon dengan bentuk tajuk seperti ini adalah tanaman flamboyan, tanaman sengon, dan tanaman hujan mas. Bentuk tajuk bulat itu bisa kita peroleh dari tanaman kisabun, tanaman nangka, atau tanaman kasia Singapura. Bentuk tajuk seperti ini sebaiknya digunakan untuk pelebut pada bentuk yang mencolok. Tanaman dengan bentuk bulat ini memiliki sifat netral dalam suatu komposisi, sehingga bentuk bulat ini dapat mudah menyatukan berbagai komposisi dalam satu ruang. Bentuk tajuk yang lain adalah bentuk tinggi ramping. Bentuk tinggi ramping bisa kita peroleh dari tanaman cemara lilin atau gelodokan tiang. Tanaman ini dapat digunakan pada jumlah terbatas pada titik-titik tertentu saja. Dengan bentuk ramping seperti ini, maka tidak dianjurkan diletakkan menyebar karena akan memecah perhatian. Bentuk tajuk ramping ini cocok digunakan sebagai pohon pengarah. Bentuk lain dari tajuk pohon adalah bentuk kolumner. Bentuk kolumner ini diperoleh pada tanaman damar atau tanaman puspa. Tanaman ini umumnya bisa digunakan sebagai pohon pengarah. Namun bentuk kolumner tidak dianjurkan diletakkan menyebar karena dapat memecah perhatian. Bentuk tajuk kolumner akan menghasilkan ruang yang tinggi vertikal, sehingga akan menimbulkan kesan kontras jika dikomposisikan dengan bentuk bulat atau bentuk menyebar. Bentuk kolumner bisa digunakan ketika kita memilih satu tapak untuk memberi aksen penampilan tanaman di satu tapak terkait tujuan penataan, yaitu fungsional dan estetis. Udah, Mbak. Berapa menit, Mbak? 22. Potong-potong 8